Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan yang alhamdulillah kita dapat merekam video presentasi kali ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 kelas 3B berterima kasih kepada Ibu Cucu selaku dosen Kapitas Lekta yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas analisis konsep. Kita mulai saja dari rekan saya yang pertama. Dipersilahkan. Terima kasih Siti sudah memberikan Rafiq kesempatan. Nah, untuk yang pertama terdapat label konsep teori asam basa arrhenius. Nah, definisi konsepnya yaitu asam basa arrhenius menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+. Nah, sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH- menurut Cheng tahun 2004. Nah, jenis konsepnya ini yaitu konsep abstrak. Dalam atributnya terbagi menjadi dua, ada kritis dan variabel. Yang kritisnya yaitu zat yang melepas ion H+ jika dilarutkan dalam air dan zat yang melepas ion OH- jika dilarutkan dalam air. Nah, atribut variabelnya yang pertama, asam akan mengubah kertas lakmus biru. Kemudian basa akan mengubah kertas lakmus merah. Dan yang ketiga, asam memiliki rentang pH 0-7. Yang keempat, basa memiliki rentang pH di antara 7-14. Dan yang terakhir, rumus kimia. Nah, kemudian terdapat posisinya yang dibagi menjadi 3, ada superordinat, koordinat, dan subordinat. Yang superordinatnya teori asam basa. Yang koordinat terbagi menjadi 2, yaitu asam basa Bronsted-Lowry dan asam basa Lewis. Nah, yang subordinatnya asam dan basa. Nah, dapat contohnya, yang pertama asam, yaitu HBr dalam air. HBr menjadi H+ plus Br. Kemudian yang basa, KOH dalam air. KOH menjadi K+ plus OH-. Kemudian contohnya, yang pertama asam, larutan CH3COOH, dan basa yaitu larutan NH3. Nah, untuk label konsep yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat menyumbangkan proton atau H+ atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton H+ atau akseptor proton, menurut Cheng tahun 2004. Nah, kemudian konsep abstrak, dan kemudian juga atribut kritisnya yaitu zat yang dapat mendonorkan proton atau H+, dan zat yang dapat menerima proton H+. Variabelnya yaitu asam akan mengubah kertas lakmus biru, yang kedua basa akan mengubah kertas lakmus merah, yang ketiga yaitu asam memiliki pH di bawah 7, yang keempat basa memiliki pH di atas 7, dan perpindahan proton. Kemudian posisi superordinatnya teori asam basa. Yang koordinatnya asam basa arrhenius dan asam basa Lewis. Kemudian subordinatnya asam dan basa. Nah, contohnya, contoh pada asam yaitu HI. Persamaan reaksinya yaitu HI aqueous plus H2O liquid menjadi H3O plus aqueous plus I- aqueous. Dan contoh basanya NH3, yaitu NH3 aqueous plus H2O liquid menjadi NH4 plus aqueous plus OH- aqueous.
Nah, untuk non-contohnya, pada asam yaitu larutan HBr dalam air, dan basa yaitu larutan KOH dalam air. Kemudian untuk label konsep yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Nah, untuk definisi konsepnya, asam basa Lewis menyatakan bahwa basa adalah zat yang dapat bahwa basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron pada pembentukan ikatan kovalen, sedangkan asam adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Nah, salah satu konsep asam dan basa menurut Lewis adalah reaksi BF3 dan EH3 menurut Brady tahun 2005. Kemudian konsepnya konsep abstrak, kemudian atributnya yaitu yang pertama, zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas atau PEB, dan yang keduanya zat yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas PEB. Nah, kemudian yang selanjutnya, asam akan mengubah lakmus biru, yang kedua basa akan mengubah lakmus merah, yang ketiga asam memiliki pH di bawah 7, yang keempat basa memiliki pH di atas 7, dan pasangan elektron. Kemudian teori asam basa. Selanjutnya, Nah, untuk posisi superordinat, koordinat, dan subordinat, yang pertama superordinatnya yaitu teori asam basa, kemudian ordinatnya asam basa Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry, dan yang subordinatnya asam dan basa. Kemudian terdapat contoh dan non-contohnya. Untuk contohnya yaitu yang pertama BF3 dengan F, dan yang kedua BF3 dengan NH3. Nah, untuk non-contohnya, yang pertama yaitu HBr dalam air, dan yang kedua KOH dalam air. Nah, untuk label konsep selanjutnya, yaitu ionisasi asam basa dalam air. Untuk definisinya, Sven Arrhenius mengemukakan teori disosiasi elektrolit pada tahun 1887. Nah, menurut teori ini, senyawa elektrolit jika dilarutkan ke dalam air akan berdisosiasi menjadi atom-atom atau gugus-gugus atom yang bermuatan, yang disebut dengan ion tersebut yang akan menghantarkan arus listrik dalam jenis larutan elektrolit dengan cara migrasi elektron, menurut Vogel. Nah, di sini menggunakan konsep abstrak, kemudian reaksi penguraian dalam pelarut air, kemudian hasilnya berupa kation atau anion. Nah, kemudian ada posisinya, yang pertama subordinatnya asam dan basa, kemudian ordinatnya disosiasi, dan subordinatnya ionisasi sempurna dan ionisasi sebagian. Nah, untuk contoh dan non-contohnya, pertama untuk contoh, terdapat HCl dalam air dengan persamaan reaksi HCl aqueous menjadi H plus aqueous plus Cl min aqueous. Kemudian yang kedua CH3COOH dalam air, CH3COOH aqueous, reaksi bolak-balik menjadi CH3COO min aqueous plus H plus aqueous. Nah, untuk non-contohnya yaitu C6H12O6 dalam air. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk label konsep nomor 5 yaitu asam kuat. Asam kuat adalah elektrolit kuat yang untuk kebanyakan tujuan praktis dianggap terionisasi sempurna jika dilarutkan dalam air, sehingga memiliki derajat ionisasi mendekati 1. Cheng 2005. Untuk
Untuk jenis konsepnya yaitu konsep abstrak. Kemudian untuk atribut kritisnya yaitu derajat ionisasi asam mendekati 1. Kemudian terionisasi sempurna dalam air. Untuk atribut variabelnya tidak ada. Kemudian untuk posisi superordinatnya yaitu asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Untuk posisi ordinatnya yaitu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Untuk subordinatnya yaitu pH. Kemudian untuk contohnya yaitu HCl, juga H2SO4. Kemudian untuk non contohnya yaitu CH3COOH dan HCOOH. Untuk label konsep yang keenam yaitu asam lemah. Asam lemah merupakan asam yang terionisasi sebagian jika dilarutkan dalam air, sehingga memiliki derajat ionisasi yang kecil. Untuk jenis konsep yaitu konsep abstrak. Untuk atribut kritisnya yaitu derajat ionisasi asam kecil, kemudian terionisasi sebagian di dalam air, dan reaksi kesetimbangan. Kemudian untuk atribut variabelnya tidak ada. Kemudian posisi superordinatnya yaitu asam kuat, basa kuat, dan basa lemah. Sementara posisi ordinatnya yaitu teori asam Arrhenius, teori asam Bronsted-Lowry, dan teori asam Lewis. Kemudian untuk ordinatnya yaitu pH dan A. Untuk contoh asam yaitu HCN atau asam cyanida. Kemudian HOOH, dan untuk non contohnya yaitu BR dan HCl. Selanjutnya yaitu label konsep nomor 7, basa kuat. Definisi konsepnya yaitu basa kuat adalah hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah tertentu yang merupakan elektrolit kuat karena terionisasi sempurna di dalam air. Untuk jenis konsepnya yaitu konsep abstrak. Kemudian untuk atribut kritis yaitu ionisasi sempurna di dalam air. Kemudian untuk atribut variabelnya yaitu hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah. Nah, untuk posisi superordinatnya itu asam kuat, asam lemah, dan basa lemah. Untuk posisi ordinatnya yaitu teori basa Arrhenius, untuk ordinatnya itu teori basa Arrhenius, teori basa Bronsted-Lowry, dan teori basa Lewis. Kemudian untuk ordinatnya itu POH. Selanjutnya yaitu untuk contohnya ya KOH dan CaOH. Untuk non contohnya yaitu NH3 dan AlOH. Kemudian label konsep selanjutnya basa lemah. Definisi konsepnya yaitu basa lemah adalah hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah tertentu yang merupakan elektrolit lemah karena terionisasi sebagian dalam air. Jenis konsepnya yaitu konsep abstrak. Untuk atribut kritisnya yaitu terionisasi sebagian di dalam air dan reaksi kesetimbangan. Untuk atribut variabelnya yaitu hidroksida dari logam alkali dan alkali tanah. Untuk superordinatnya yaitu asam kuat, asam lemah, dan basa kuat. Untuk posisi ordinatnya yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori basa Lewis. Untuk posisi subordinatnya yaitu POH dan KB. Nah, untuk contohnya yaitu AlOH3 dan AgOH. Kemudian untuk non contohnya yaitu NaOH dan LiOH. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu nomor 9, ada asam monoprotik. Boleh ke atas sedikit. Definisi konsepnya adalah merupakan asam yang memiliki satu atom H dan hanya dapat
Asam monoprotik merupakan asam yang memiliki satu atom H dan hanya dapat melepas satu ion H-. Ini termasuk ke dalam jenis konsep abstrak. Atribut kritisnya yaitu yang pertama memiliki satu atom H, yang kedua menghasilkan satu ion H- jika dilarutkan dalam air. Untuk atribut variabelnya tidak ada. Pada posisi superordinat, koordinat, dan subordinatnya juga tidak ada. Untuk contoh yaitu ada HBr dan HCN, dan untuk non-contoh ada H2SO4 dan H3PO4. Yang selanjutnya yang bersepuluh ada asam diprotik. Asam diprotik merupakan asam yang memiliki dua atom H dan dapat melepas dua ion H- jika dilarutkan dalam air. Jenis konsepnya ini termasuk ke dalam konsep abstrak. Atribut yaitu atribut kritisnya ada dua, yaitu yang pertama memiliki dua atom H, yang kedua menghasilkan dua ion H- jika dilarutkan dalam air. Untuk atribut variabelnya tidak ada. Juga untuk posisi superordinat, koordinat, dan subordinat juga tidak ada. Langsung pada contohnya, yaitu yang pertama ada H2SO4, yang kedua ada H2S, dan non-contoh ada HCl dan HNO3. Selanjutnya, label konsepnya yaitu ada asam poliprotik. Asam poliprotik merupakan asam yang memiliki lebih dari satu atom H dan dapat melepaskan lebih dari satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Ini termasuk ke dalam konsep abstrak. Atributnya yaitu atribut kritis. Yang pertama memiliki lebih dari satu atom H, yang kedua menghasilkan lebih dari satu ion H+ jika dilarutkan dalam air. Untuk atribut variabelnya tidak ada. Berikut juga dengan posisi pada superordinat, koordinat, dan subordinat tidak ada. Selanjutnya yaitu contoh, yaitu ada H3PO4, dan non-contoh ada HF dan CH3COH. Selanjutnya ada indikator asam basa. Indikator asam basa, Indikator asam basa merupakan suatu spesi yang digunakan untuk mengetahui sifat asam atau basa dari suatu larutan berdasarkan trayek pH pada indikator yang digunakan. Ini termasuk ke dalam jenis konsep konkret. Untuk atribut kritis dan variabelnya tidak ada. Untuk posisi superordinatnya tidak ada. Untuk posisi koordinatnya tidak ada, dan untuk posisi subordinatnya yaitu ada indikator alami dan indikator buatan. Untuk contoh ada metil merah, phenolphthalein, kol ungu, dan bunga sepatu. Dan untuk non contohnya yaitu ada lugol, benedict, dan biuret. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya label konsep selanjutnya yaitu ada Ka. Definisinya yaitu konstanta ionisasi asam Ka merupakan hasil bagi antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan saat asam yang terion di dalam air berada pada kesetimbangan. Nah, jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Kemudian atribut variabel dan kritisnya tidak ada. Kemudian posisinya superordinat yaitu asam lemah, koordinat yaitu Kb, pH, dan pOH, dan subordinat tidak ada. Kemudian untuk contohnya yaitu HCN dalam air, Ka, H3O+, kali Cn- dibagi HCN. Kemudian untuk contohnya yaitu HCl terionisasi sempurna dalam air sehingga tidak memiliki konstanta ionisasi asam Ka. Kemudian analisis label konsep selanjutnya itu Kb. Konstanta ionisasi basa merupakan hasil bagi antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan
saat basa yang terion dalam air berada pada kesetimbangan. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Untuk atributnya kritis maupun variabel tidak ada. Untuk posisinya superordinat yaitu basa lemah, kemudian koordinat yaitu KA, PH, dan POH, dan subordinatnya tidak ada. Kemudian untuk contohnya ALOH dalam air, KA sama dengan AL3 plus dikali OH min 3 dibagi ALOH 3. Kemudian untuk contohnya yaitu NaOH terionisasi sempurna di dalam air sehingga tidak memiliki konstanta ionisasi basa atau Kb. Kemudian untuk Kw, definisinya yaitu konstanta keseimbangan Kw merupakan konstanta hasil kali ion, yakni hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dengan ion OH- pada suhu tertentu. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Untuk atributnya kritis dan variabel tidak ada. Untuk posisinya superordinat, koordinat, dan subordinat tidak ada. Untuk contoh dan non-contohnya tidak ada. Kemudian selanjutnya pH. Definisinya yaitu pH suatu larutan didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen H+ dalam mol per liter. Jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Kemudian untuk untuk atributnya, atribut kritis yaitu pH sama dengan min log H+. Dan untuk variabelnya yaitu derajat ionisasi. Kemudian untuk posisinya, pada superordinat ada asam kuat dan asam lemah, kemudian pada koordinat ada POH dan PKW, kemudian untuk subordinat ada derajat keasaman. Selanjutnya untuk contohnya yaitu larutan HCl dengan konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 1 memiliki pH sama dengan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Untuk contohnya tidak ada. Kemudian untuk tabel konsep yang terakhir yaitu ada POH. POH merupakan suatu larutan yang dapat didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidroksida atau AH- dalam mol per liter. Nah, jenis konsepnya yaitu konsep yang menyatakan ukuran atribut. Kemudian untuk atribut kritisnya ada POH sama dengan min log OH-. Untuk variabelnya ada derajat ionisasi. Kemudian untuk posisinya ada superordinat yaitu basa kuat dan basa lemah. Kemudian untuk koordinatnya ada pH dan PKW dan subordinatnya derajat kebasaan. Kemudian untuk contohnya larutan NaOH dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 3 memiliki POH sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Dan untuk contohnya tidak ada. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok 1 mengenai larutan asam basa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa yang tadi dikatakan oleh saudara kita, dia jujur.